Akhir pekan saatnya sehari menjadi. Di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ada sentra keramik yang sudah ada sejak tahun 1904. Selain membeli aneka keramik dengan harga terjangkau, Anda juga bisa melihat langsung proses pembuatan keramik di workshop milik para perajin. Produser lapangan Rizka Rizlia dan jurnalis foto Rusman Rusmana mengajak Anda merasakan keseruan mengikuti tahapan proses pembuatan keramik. Udah berat loh ini, udah berhasil. Sambil ditahan ininya. Agak codet-codet dikit. Sudah masuk akhir pekan, sudah waktunya segmen Sehari Menjadi. Dan saya udah kotor-kotoran seperti ini, kira-kira saya akan sehari menjadi apa ya? Ikuti terus. Eits, saya ceritain dulu ya. Nah, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Purwakarta, tepatnya di Kecamatan Pleret, yang terkenal sebagai penghasil keramik. Keramik yang dihasilkan di Kecamatan Pleret ini bukanlah keramik untuk lantai, melainkan keramik gerabah. Dijalankan secara turun-temurun sejak 1904, awalnya keramik dibuat untuk peralatan rumah tangga pribadi. Seiring berjalannya waktu, perajin mampu menjadikan keramik sebagai sumber pendapatan. Nah, keramik-keramik cantik ini butuh 1 minggu masa pengerjaan dengan beberapa tahapan. Tahap pertama, pengambilan bahan baku, yaitu tanah liat atau tanah lempung dari sawah-sawah yang berada di Desa Citeko dan Desa Pamoyanan. Kawasan ini memang diberkahi dengan karakteristik tanah yang mudah dibentuk dan tidak mudah rapuh ketika proses pembakaran. Sebelum dicangkul, tanah harus diinjak-injak terlebih dahulu agar lembek dan mudah dibentuk nanti. Aduh, nggak bisa. Udah berat bawa ini, udah berhasil. Tapi kaki saya nggak bisa digerakin. Pak Titi, Pak berat. Bentar, Pak. Nah, satu lagi. Kaki yang sempat terjebak ke dalam tanah liat tak menyurutkan semangat saya untuk lanjut membentuk tanah liat menjadi gumpalan berbentuk bulat. Seperti ini nih. FYI, masing-masing gumpalan tanah liat ini beratnya mencapai 6 kg. Lumayan berat nih kalau mau gotong ke dalam truk. Tanah yang baru saya ambil harus diolah terlebih dahulu agar homogen dan mudah dibentuk. Setelah diaduk dan kemas, tanah-tanah ini baru siap dibentuk. Teknik yang paling populer adalah teknik putar. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan tinggi karena memerlukan keterampilan jari-jari dalam membentuk keramik. Menurut perajin keramik, teknik putar memiliki nilai jual yang tinggi. Saya akan didampingi salah satu perajin di sini, yaitu Pak Asep Supriyatna. Nah, ternyata cara memegang kain yang udah diberi air ini ada tekniknya. Jadi harus 3 jari di belakang seperti ini, kemudian membuka satu telunjuk di sini yang berfungsi nanti untuk menekan bagian tengah dari tanah liat ini sebelum dibentuk. Untuk menjepit. Coba, Pak. Gimana? Selain butuh konsentrasi penuh saat memutar meja, saya pun juga harus hati-hati saat menuangkan air ke tanah liat. Harus bisa menakar apakah teksturnya sudah tepat atau belum. Jika sudah yakin dengan takaran airnya yang pas, sekarang barulah perajin mencetak pinggiran tanah liat ini agar memiliki variasi bentuk. Nah, setelah selesai dibentuk dan terlihat seperti cangkir, saatnya diangkat dari meja putar. Angkat menggunakan senar ya, agar tidak rusak. Tara, ini hasil keramik yang saya buat tadi. Ini hasil bapaknya. Ini tadinya mau jadi mug ya, Pak ya? Iya. Ini saya juga mau jadi mug sebenarnya, mau sama kayak bapaknya. Tapi hasilnya kayak gini nggak apa-apa ya, Pak?
justru itu ada bentuk lain gitu. Ada bentuk lain. Kata Bapak ini bentuknya ternyata bagus. Nanti bisa diproduksi sama Bapak ya. Ya. Yeay. Selain teknik putar yang saya coba, ada pula teknik lainnya, yaitu teknik cetak dengan menggunakan mesin cetak manual. Saya juga mau mencoba teknik yang satu ini. Dalam teknik ini, tanah liat dimasukkan ke dalam mesin cetak manual, kemudian ditekan dengan kuat. Sebelum tanah dimasukkan, tanah dibentuk bulat terlebih dahulu ya, sambil dilumuri pelicin. Hancur ini mah Pak, asli. Ah, nggak bisa Pak, dia ternyata rapuh. Aku coba ngangkat. Pak malah ngancurin yang ini. Ya maaf ya Pak. Hancur semuanya sama aku. Saya kira hanya dengan menekan tuas, keramik jenis pot bunga ini bisa langsung terbentuk. Ternyata tidak semudah itu loh. Saya coba lagi deh. Mudah-mudahan kali ini berhasil ya. 1, 2, 3. Jatuh. Kenapa Pak? Terlalu licin ya? Yah, gagal lagi. Tapi saya tak kehilangan semangat. Saya masih mau mencoba lagi. Tanah liat yang gagal tadi saya bentuk bulat lagi dan saya cetak kembali. Ini ternyata ketika ngambil langsung dari mesin presnya nggak bisa langsung dipegang pakai tekanan gitu ya Pak. Jadi pegangnya harus pelan-pelan karena lihat hasilnya gagal. Gagal. Jatuh. Bikin lagi apa ya? Nggak apa ya, yuk bikin lagi. Ini adalah percobaan keempat saya. Belajar dari kesalahan, saya tidak akan menambahkan pelumas terlalu banyak. Saya akan menekan tuas dengan sekuat tenaga dan saya akan berhati-hati melepas pot bunga dari cetakan. Yeay, berhasil! Nah, dari hasil mesin press ini atau dengan menggunakan teknik press dalam 1 menit bisa menghasilkan 1 pot bunga seperti ini. Sementara dengan menggunakan teknik putar untuk menghasilkan 1 pot bunga seperti ini membutuhkan waktu 10-15 menit. Kita lanjut sini ya Pak. Setelah pembentukan tanah liat, kini saatnya penjemuran. Keramik tidak dijemur di bawah sinar matahari langsung ya, tapi hanya dengan diangin-anginkan selama kurang lebih seminggu hingga mengeras. Menjemur di bawah sinar matahari langsung dikhawatirkan dapat membuat keramik retak. Jika sudah dijemur 1-2 malam, keramik dapat diukir bermacam-macam motif. Dan terlalu makan dulu. Aduh. Enggak ini. Enggak nemu. Jadi ketika membuat pola toreh ini, ketika kita menekankan pensil ke sini, jangan langsung menekan terlalu kencang, tapi pelan-pelan terlebih dahulu dan pastikan titik awal ketika kita membuat pola ini bertemu dengan titik akhirnya sehingga bisa membentuk lingkaran yang sempurna. Hasilnya sih tadi saya sempat gagal, tapi nggak apa-apa, saya mau coba lagi ya Pak ya? Boleh. Boleh, coba lagi. Ketika membuat dekorasi, pastikan memperhatikan posisi tangan agar tidak menyentuh bagian lain dari keramik. Ragam dekorasi keramik dapat meningkatkan nilai jual. Karena itulah, perajin perlu berinovasi menyajikan motif yang khas dan elok dipandang. Selesai didekorasi, keramik kembali masuk ke dalam proses penjemuran selama hampir 5 hari sebelum proses pembakaran. Satu persatu keramik dimasukkan ke dalam oven berukuran 4 kubik yang berkapasitas 120 set pot bunga berdiameter 35 cm. Dalam satu kali proses pembakaran, 360 pot bunga bisa diproses selama 24 jam dengan suhu maksimal 900 derajat Celcius. Yang menarik, mengecek suhunya masih menggunakan cara manual, yaitu dengan mendekatkan tangan ke oven. Oh ya, api yang digunakan berasal dari kayu bakar, karena perajin belum memiliki peralatan memadai untuk menggunakan gas sebagai bahan bakar. Kayu yang digunakan adalah kayu mahoni, karet, dan kormis yang memiliki bara api stabil.
Setelah melalui proses pembakaran, keramik didiamkan dulu selama 24 jam atau memasuki proses resting. Kalau tidak, keramik bisa pecah akibat temperature shock. Nah, proses pembakaran ini menjadi penentu apakah keramik layak dijual atau tidak. Yang paling menentukan itu suara. Ini saya targetkan untuk kualitas ekspor. Coba ini. Nah, kalau Nggak ada yang suaranya? Ini nggak nyaring, nggak mati suaranya. Oh. Ini sebenarnya nggak layak jual. Seperti ini. Dari kehalusan juga bisa dilihat ya di dalamnya ini masih kayak ada apa ya, permukaannya belum rata gitu ya Pak ya, belum halus. Kurang enak aja lah dilihatnya gitu. Nah, sedangkan yang ini boleh ditunjukin Pak, sana Pak. Udah halus dalamnya. Kelihatan kan merah. Setelah rampung, keramik siap dipajang di toko-toko yang berderet di sepanjang Jalan Raya Anjun Pleret sebagai sentra penjualan keramik. Keramik Pleret telah diekspor dengan tujuan Amerika, Inggris, dan India. Targetnya tahun 2022 ini bisa diekspor ke negeri ginseng Korea. Yang namanya memenuhi pasar ekspor, kita itu memang membutuhkan produk atau barang yang cukup banyak, di mana memang selama ini para pengrajin tidak bisa memenuhi permintaan itu sendiri karena apa? Satu, mungkin dari jumlah para pengrajinnya sendiri, karena di satu kontainer itu tidak sedikit, isinya itu sampai 3.500 piece. Ragam keramik di sentra keramik Pleret dibanderol dengan harga mulai dari Rp5.000 hingga Rp1,5 juta tergantung bentuk dan tingkat kesulitan. Nah, selesai merapikan keramik-keramik yang akan dijual di toko, selesai juga saya menjadi perajin keramik di sentra keramik Pleret. Semoga sentra keramik ini terus terjaga eksistensinya dan para perajinnya juga terus beregenerasi dan terus berinovasi. Rizka Rizlia, Rusman Rusmana, Kabupaten Purwakarta.